untuk konstituen saya atau ini ya, yang ada di dapil saya gitu ya, ya saya mengajak untuk tetap semangat ya, apapun kondisi dari negeri ini, biarpun kita juga mungkin belum baik-baik saja karena ada efisiensi dan sebagainya gitu ya, sehingga juga banyak anggaran yang harus diefisien, otomatis pengaruhnya ke program yang harus dikurangi dan sebagainya, itu tetap bersabar. Sedulur-sedulur saya gitu kan ya, insya Allah kita harus optimis ke depannya juga semuanya akan membaik kok gitu ya, akan membaik gitu kan ya. Dan itu tadi maksudnya kami yang menjadi wakil panjenengan gitu ya juga insya Allah tidak tinggal diam. Saya akan juga berjuang, bekerja semaksimalnya gitu ya. Halo Pak, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Pak Anar sekarang. Dan Pak Anar sudah ditemani dengan anggota DPRD Jawa Timur, Mas Indra Widya, dari Dapil 9 gitu Mas ya? Betul. Dari Dapil 9, Komisi B dan fraksi Partai Demokrat. Mas Indra ini hitungannya pas pemilu kemarin suaranya, ngeri loh Mas. 3 besar Jawa Timur ya, 3 besar Jawa Timur dan nomor 1 wilayah dapil ya, 125.000 suara. Di balik suaranya yang didapat ini Mas, pastikan ada titipan harapan masyarakat dan effort Mas Indra yang benar-benar menyapa masyarakat Mas. Kita bakal ngobrolin itu sekarang. Ini kayaknya menarik karena di persepsi Vandar ngumpulin 100 suara aja angel Mas. Nah ini 125.000. Sebelum ke sana tapi Mas, saya penasaran kenapa akhirnya masuk ke politik. Newcomer toh Mas, baru periode pertama toh, sebelumnya di swasta. Kenapa Mas akhirnya kok loncat pagar kalau kata orang-orang istilahnya ini? Ya gimana ya, udah jalan saya kali ya ini. Udah waktunya saya mengabdi nih, karena saya udah lama tinggal di Jakarta Mas gitu ya. Ya mungkin saat itu saya memikir diri saya sendiri kan. Gitu ya, dengan keluarga saya gitu ya. Nah ini saatnya lah mungkin pengabdian. Tapi kan semua itu ada katakanlah pemicunya lah ya, gitu ya. Yang mana waktu itu sih adik saya gitu. Yang minta intinya, Mas gimana nih kalau ini balik ini bantu-bantu nih Pacitan gitu ya. Gitu lah. Guyon-guyon gitu-gitu. Oh ya darah ya. Akhirnya saya ya tentu Mas, saya harus kontemplasi, merenung gitu ya, dan bahkan istikharah gitulah ya tentang wacana itu gitu. Dan akhirnya dalam perenungan saya tadi kok insya Allah saya semakin bersemangat atau tertarik lah gitu ya. Oke lah, mungkin itu tadi betul. Jadi mungkin ini waktunya saya harus kembali ke daerah gitu ya. Saya harus berbuat sesuatu untuk daerah saya, untuk masyarakat saya kan gitu ya. Karena kalau nggak ada bismillah mana gitu, di bismillah gitu Mas ya. Betul. Wih, panggilannya panggilan pengabdian loh, ini luar biasa loh Mas. Berat loh itu Mas, panggilan paling berat kalau buat saya loh Mas. Betul Mas, makanya ada ini saya kan kalau dilihat nanti bisa ya, mungkin jejak digitalnya masih ya salah satu tagline saya lah ya. Tagline saya kan mengabdi dengan hati, bekerja sepenuh jiwa kan gitu ya. Jadi memang semua itu harus dimulai dari niat gitu ya. Kalau dari hati gitu ya, dan kita bekerjanya sungguh-sungguh gitu ya, insya Allah lah kita juga akan, ya harapannya kan semua apa yang kita lakukan ini berkah kan gitu Mas. Amin, harus gitu dulu. Itu kan harus diawali dengan niat kan. Betul karena yang baik gitu. Awalnya memang harus niat baik, baru diupayakan bareng gitu kan Mas ya. Reaksi masyarakat pripun Mas untuk hitungan newcomer tiba-tiba dari sektor swasta masuk gitu kan, waktu itu reaksi dari konstituen seperti apa? Ya gimana ya, kayak gini, saya sih nggak tahu persis, tapi yang gini Mas, maksudnya yang saya rasakan waktu itu ya, gitu kan ya, saya kan jauh hari juga sudah mulai memasang gitu kan ya, gambar saya, gitu kan ya, itu masyarakat ya reaksinya waktu itu banyak yang bingung loh, Mas Indra ini mau ngapain ini gitu kan ya, karena masih jauh, belum waktunya kampanye. Saya udah pasang gambar saya nih gitu kan ya, udah itu Mas loh ini mau nyalon apa gitu, karena cuma ada gambar ya, foto dan nama saya gitu. Udah kan gitu ya. aja. Iya, nggak ada niat apa misalkan ya mau
kamu kan belum boleh. Nah, Iya. itu Mas, itu ya. Itu yang saya rasakan, saya tahu. Dan karena itu juga disampaikan ke saya, banyak yang bilang, Mas ini Mas Indra mau ngapain gitu kan ya. Itu banyak yang seperti itu gitu ya. Begitu tiba waktunya sudah masa kampanye gitu kan ya, saya kan tadi kan sudah keliling maksudnya saya sudah mengawali gitu kan ya di awal, dan akhirnya masuk kampanye itu orang kan semakin tahu nih, semakin mengenal saya, bahkan itu tadi maksudnya insya Allah lah ya, semua di wilayah Pacitan gitu ya, dari 172 desa dan kelurahan yang ada di Pacitan itu kan insya Allah sudah saya datangi kan gitu. Semua berarti Mas? Semua, Mas. Wow. Semua. Akhirnya kan masyarakat melihat kesungguhan dari niat saya. Itu ya, yang disampaikan ya, itu bukan saya ngomong, tapi masyarakat yang bilang gitu, kita melihat gitu ya dari hal-hal yang saya lakukan, saya betul-betul turun menyapa masyarakat sendiri tanpa diwakili tim gitu kan ya, karena tim waktu itu juga sempat itu, Pak ini waktunya apa keburu gitu kan ya, maksudnya dengan waktu sekian kalau panjenengan itu turun sendiri gitu ya, apa keburu gitu kan ya, untuk menyapa sekian banyak ini gitu kan ya, tapi insya Allah bisa gitu kan ya, gitu makanya saya nggak mau diwakili oleh tim, saya harus turun sendiri, saya harus ketemu dengan masyarakat sendiri gitu ya. Itu mungkin itu ya respon masyarakat, terus yang waktu itu sih alhamdulillah sangat positif terhadap saya, dan mereka melihat kesungguhan saya Mas, dalam arti ini juga dari mereka ya yang menyampaikan ke saya kesungguhan dalam arti insya Allah mereka itu, kalau Mas Indra insya Allah ini bukan sekedar janji gitu ya, sepertinya ngomongnya dari dalam hati. Itu masyarakat yang bilang loh ya, terus saya insya Allah gitu kan ya Bapak Ibu, insya Allah lah intinya kalau memang saya jadi, saya juga ingin bermanfaat bagi panjenengan semua gitu ya. Kenapa Mas Udon memilih untuk turun sendiri? Kan lebih enak dibantuin tim loh Mas. Pertama, dapil panjenengan tuh luas banget ya. Nggak cuma luas Mas, luas banget gitu kan. Kan kalau dibantu sama tim, diwakili tim kan lebih enak tuh Mas. Kenapa kok effortnya luar biasa turun sendiri ke lapangan tuh Mas? Ada kepuasan tersendiri Mas Farhan. Jadi kalau kita bisa menyapa masyarakat, ketemu masyarakat itu beda ya. Kalau bagi saya untuk menjalin ikatan emosional itu kan nggak bisa kita wakilkan gitu ya. Jadi kita memang harus ketemu langsung, harus berdialog langsung gitu ya, agar mereka juga benar tahu, oh ini toh calonku yang mau saya dukung. Karena mohon maaf itu banyak juga yang bilang, Mas kita tuh milih tapi nggak tahu orangnya, nggak tahu wajahnya gitu ya. Cuma katanya gitu ya paling sebatas dari gambar gitu ya, tapi kita nggak pernah ketemu langsung. Nah itu kan menurut saya ya gimana ya kan gitu ya. Nah itulah Mas, intinya saya ingin menjalin betul-betul insya Allah tulus lah gitu ya, karena saya itu ada suatu kebanggaan Mas kalau kita tuh bisa menolong orang lain, berbuat sesuatu untuk orang lain itu ada kebanggaan tersendiri gitu rasanya ya. Jadi sengaja untuk itu supaya bisa connected beneran dengan masyarakat berarti Mas. Ini ada role modelnya Mas, ada inspiratornya panjenengan se-effort ini di keluarga mungkin atau di mana? Gimana ya? Enggak Mas, itu udah naluri alamiah saya ya. Wow, oke. Saya kira gitu ya. Ya role model dalam arti tokoh yang saya kagumi itu ada. Misalkan Pak SBY ini, gitu kan ya. Saya sangat mengagumi beliau, sangat appreciate lah ya buat beliau yang luar biasa ininya lah ya. Tapi bukan karena itu ya. Maksudnya itu kan sebagai ini aja, sebagai panutan dalam arti capaian prestasi beliau yang dan kebaikan beliau sebatas itu ya, maksudnya gimana ya, saya juga susah nih menggambarkan ya. Tapi kalau misalkan kita itu kan harusnya Mas, harus betul-betul lahir dari diri kita. Betul. Nggak bisa kita misalkan ini dibuat-buat gitu tuh, bagi saya nggak seperti itu gitu. Malah palsu-palsu. Jadi betul. Jadi malah saya tuh kadang-kadang ya menangis juga Mas, kalau misalkan ya saya nggak bisa memperjuangkan, saya nggak bisa memberikan belum bisa membalas gitu ya terhadap
pemilih saya gitu ya, pendukung saya yang setia dulu ya, saya belum bisa memberikan sesuatu atau membalas budi mereka tuh ada sedih juga. Kayak longsor Sedih, gitu kan sih, Mas? iya, gitu loh. Ya, tapi ya gimana ya? Maksudnya kan kita kan juga punya keterbatasan gitu ya, gitu. Tapi insya Allah lah, bagi saya kan yang penting niat tadi gitu kan ya. Nanti insya Allah kan pasti ada jalannya, Mas. Pasti ada jalannya, Mas. Ya. Tapi saya penasaran sih, Mas. Sebiasanya nih, ketika kampanye, ketika reses, hal apa sih yang dititipkan masyarakat Dapil 9? Yang secara background ini macam-macam. Petani pasti ada di situ. Nelayan juga ada gitu kan. Yang UMKM juga pasti banyak. Dari wilayah-wilayah yang benar-benar latar belakangnya mix banget ini, Mas. Beragam banget. Yang biasanya mereka titipkan ke panjenengan itu apa? Tahan dulu deh, Mas. Jangan kemana-mana, Mawar. Tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut ya, Mawar. Mas sama Mas Indra sama Fanhar. Gimana, Mas? Apa sambatan masyarakat, titipan masyarakat buat panjenengan ini apa aja? Dapilnya luas loh masalahnya, Mas. Banyak Mas sebenarnya. Tapi rata-rata sama ya. Mereka kan menyampaikan aspirasi kan juga sesuai kebutuhan mereka dengan di wilayah mereka lah. Kebetulan kalau di dapil saya ini kan apa ya, kebanyakan kan petani, nelayan kan gitu-gitu ya. Itu tuh jadi ya bidang-bidang pertanian, misalkan ya mengeluhkan pupuk misalkan kan gitu ya. Terus alat pertanian, alsintan gitu ya, dan segala penunjangnya, juga termasuk infrastrukturnya kan gitu-gitu Mas. Jadi banyak lah ya, saya kira ya hampir sama lah dengan teman-teman lain. Yang paling urgent tapi ini Mas, yang menurut panjenengan ini tuh harus segera ditangani nih sama eksekutif nih. Apa? Ada nggak Mas dari usulan-usulan aspirasi masyarakat gitu Mas? Iya gini rata-rata gini ya. Tapi memang rata-rata dari masyarakat itu banyak mengusulkan berpikiran infrastruktur ya. Nggak tahu ya, mungkin karena yang melihat masih banyak ya keterbatasan dari sisi infrastruktur ya kalau di wilayah dapil saya gitu. Tapi sebetulnya kalau menurut saya juga ada yang nggak kalah pentingnya gitu kan ya, misalkan pemberdayaan ekonominya gitu. Karena gini ya, kalau kita bicara infrastruktur itu diperbaiki sekarang, itu tiap tahun pasti ada perbaikan. Betul. Gitu pasti ya. nggak usah diminta ya. Diperbaiki lagi itu pasti gitu ya. Dan ya itu aja dalam arti ini ya. Tapi kadang yang dilupakan mereka itu Mas, justru gimana ya? Menurut saya gini loh. Supaya gimana ya, ekonomi masyarakat itu semakin maju, semakin baik, semakin menggeliat lah ya. Nah itu kan bukan cuma infrastruktur, gitu kan? Ya misalkan itu pemberdayaan gitu ya, misalkan ya apa? Ya mungkin pelaku UMKM-nya gitu ya harus diberdayakan lagi kan gitu ya. Dan lain-lain hal. Yang intinya betul-betul itu langsung berdampak untuk kesejahteraan atau peningkatan taraf hidup bagi masyarakat. Yang langsung nembak dan ada hasilnya itu Mas ya. Kalau saya nggak tahu pentingnya kan. Iya, karena yang langsung terasa sektor itu kadang terabaikan loh Mas sayangnya. Dari isu-isu yang panjenengan anggap penting itu tadi Mas, ada yang sudah goal nggak Mas? Kan kebetulan kemarin habis pengedekan APBD toh. Ada nggak yang sudah goal Mas? Ya maksudnya goal itu gini ya, maksudnya apa yang diaspirasikan mereka kepada saya itu ada Mas. Misalkan ya gitulah, mereka memerlukan bantuan alat pertanian untuk menunjang kegiatan pertanian dia itu ada banyak lah ya, ada beberapa untuk pelatihan peningkatan itu ada Mas. Tapi kan ya maksudnya kan kalau dilihat dampak kan ya memang belum terlihat lah ya. Belum ini kan kerasa, baru gitu. Ini kan baru itu Mas. Jadi itulah ya menurut saya gitu. Jadi kalau dampaknya mungkin dia sekarang lebih sejahtera, ya belum. Betul. Mungkin belum kan gitu ya, karena ini baru gitu ya. Proses baru ya. usulan dan ya
dan insya Allah itu maksudnya itu terrealisasi apa yang dia usulkan gitu. Paling tidak langkah pertama sudah terselesaikan. Iya, Tinggal langkah kedua, langkah ketiga gitu iya, kan. dan saya kan juga sudah banyak melakukan misalkan pelatihan pendampingan terhadap pelaku UMKM, terhadap nelayan kayak beberapa waktu yang lalu misalkan ini ya, ada kelompok nelayan. Biasanya kan kalau yang melaut itu kan yang suaminya, istrinya kan di rumah Mas, gitu kan ya. Iya juga, Nah, benar, itu kami berdayakan. Maksudnya istrinya juga harus istilahnya ya, memberi penguatan ekonomi keluarganya dengan melakukan hal yang positif. Misalkan kemarin ya ini ya, topiknya tuh mereka kita ajarin gitu untuk membuat makanan dimsum. Nah, kemarin tuh dimsum ya, kita ajarin mereka untuk bisa membuat dimsum, dan dimsum itu dijual. Nah kan akhirnya kan dan kita beri alat. Wow, jadi udah mereka menerima ilmu, menerima alat, udah tinggal melakukan. Iya benar. Tinggal melakukan itu gitu kan ya, bikin dimsumnya, hasil produknya dijual, akhirnya kan insya Allah kan dari situ kan dia dapat masukan untuk menambah kesejahteraan di keluarganya. Lah itulah ya, jadi betul. Jadi itulah ya, termasuk kemudian yang bapak-bapaknya juga kita kasih kemarin bantuan alat tangkapnya gitu kan ya, kita ajarin juga cara membuat alat tangkap yang lebih baik itu bagaimana, yang bagus itu gimana, sudah aman Mas itulah ya, semacam itulah menarik yang sih sudah kami lakukan. Kalau kita bicara dapilnya Mas Indra ini memang banyakannya pantai sama pedesaan gitu kan. Tapi kebijakan eksekutif nih Mas untuk wilayah-wilayah pedesaan dan pantai, pertanian dan nelayan itu sudah support penuh nggak sih sebenarnya Mas dari kacamata panjenengan? Ya kalau penuh dalam artinya gimana Mas? Karena semua itu mempunyai keterbatasan ya. Gitu. Jadi bukan berarti kalau misalkan pemerintah ya kita memang harus melihatnya secara lengkap lah ya gitu ya. Bukan dari sudut pandang yang sempit aja, dalam arti misalkan ini memang usulan yang ke Pemda atau Pemkab Kabupaten Pacitan, misalkan ini contoh ya, salah satu dapil saya, atau ke Pemprov Provinsi Jawa Timur, itu belum dianu ya kan, kita harus melihat ini apa maksudnya kan, karena mereka itu kan juga punya keterbatasan. Betul. Tapi yang jelas gitu ya, yang saya tahu itu supportnya sudah luar biasa lah ya, baik dari pemerintah kabupaten maupun dari pemerintah provinsi gitu ya. Itu ya, nah itu tugas kami kan gitu loh Mas. Itu tugas kami sebagai wakil mereka gitu kan ya, konstituen kami gitu kan ya. Nah apa yang menjadi aspirasi mereka, nah itu tugas saya harus memperjuangkan gitu ya. Nah itu terutama kalau saya ini kan mewakili mereka di tingkat provinsi nih gitu ya. Nah, ini saya juga harapannya provinsi juga tahu juga gitu loh, bahwa kami itu sebetulnya apa yang kami minta, kami usulkan itu ya ke pihak eksekutif itu bukan semata-mata kami, itu permintaan dari rakyat kita, bukan dari masyarakat kita gitu kan. Bukan gitu kan. Saya nggak punya, saya bukan nelayan gitu ya. Jadi saya juga tidak melaut, makanya saya juga tidak butuh alat tangkap nih. Itu contoh ya, itu contoh lah ya Mas. Maksudnya itulah ya. Jadi saya juga malah menghimbau ini dari pihak eksekutif gitu ya, itu untuk dengarlah gitu ya, apa yang kami sampaikan gitu ya, apa yang kami suarakan, itu tuh suara rakyat. Itu dia. Suara rakyat Mas. Harus dikaji dulu lah. Betul, gitu iya. Jadi nggak bisa dipungkiri keterbatasannya ada, memang masih ada keterbatasan dari segi anggaran atau apa, tapi itu tadi ini kan dorongan dari masyarakat ya kan. Oke lah, saya tidak bicara misalkan ya kalau memang itu di luar kemampuan anggaran, ya gimana kalau namanya nggak mampu, dipaksa seperti apa enggak. Tapi paling tidak gitu kan, apa yang sudah menjadi hak kami selaku anggota legislatif ini gitu kan ya, misalkan ya kami punya program gitu ya, nah itu tolonglah itu
diakomodir gitu maksudnya. Nah, itu dia. Karena kan itu berasal dari aspirasi masyarakat juga. Betul. Karena kalau ini misalkan tidak terakomodir entah dengan alasan apapun Ya yang masyarakatnya ditagih, rugi mas. selain itu panjenengan juga ditagih gitu kan? Iya. Karena mereka Kan juga punya aksesnya. konstituen, Betul. punya tanggung jawab seperti tadi yang Mas Farhan bilang 125.000 di belakang saya mas. Itu dia, dan mereka semua punya kepentingan, punya keinginan gitu kan? Nah, itulah ya punya harapan gitu ya kepada pemerintah itu. Dititipi harapan Itu kan itu berat, bener-bener. Tanggung jawabnya besar. Selama ini kan pasti ada yang tidak berhasil terpenuhi itu mas. Pripun jelas nih mas ke masyarakat. Jadi kan kalau saya di posisi Iya. panjenengan, pusing saya mas. Pripun. Ya, jadi ya inilah Mas Farhan alhamdulillah ya selama ini saya kira masih baik-baik saja. Dalam arti gini, mereka juga menyadari nggak mungkin gitu ya, itu bisa kita wujudkan dalam 1-2 tahun gitu ya. Jadi saya sampaikan ya, insya Allah lah nanti ada gilirannya gitu ya. Ada waktunya gitu kan, masa kami ini kan 5 tahun kan gitu ya gitu. Jadi itu tadi bertahap lah gitu ya, bertahap giliran gitu kan Satu-satu gitu ya. Iya, karena anggarannya kan juga terbatas kami, nggak mungkin langsung dalam 1 tahun bisa memenuhi semua, nggak mungkin. Wah, jebol mas anggaran kalau kayak gitu. Itu dia. Makanya ini juga ya mungkin ada kamu yang pernah titip harapan ke Mas Indra yang Mawar belum terwujud, sabar bos. Satu-satu. Karena nggak bisa kita pungkiri beban anggaran daerah juga terbatas mas ya. Sangat terbatas mas, apalagi sekarang kan ada efisiensi nih. Itu dia. Nah, kita tuh udah kena efisiensi, ditambah lagi Pak Purbaya kemarin melakukan pemotongan anggaran lagi untuk Jawa Timur. Waduh, udah mas double ini. Ini kayaknya masalahnya berat banget ya mas. Kamu jangan kemana-mana deh, Bor. Masih banyak yang pada pengen tanya dan kayaknya ini bakal menarik. Tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi ya Pak War. Kalau tadi Farhan sudah bicara banyak sama Mas Indra soal masalah, tapi kayaknya kita jangan bahas masalah terus deh Mas. Karena kalau kita bicara masalah itu ya pasti akan ada. Selalu ada. Betul. Namanya kehidupan mas ya. Betul. Dan nggak mungkin gampang mas. Masalah itu pasti wangel gitu kan. Saya lebih penasaran ke visi ke depan aja nih Mas Indra. Punya cita-cita besar nggak mas yang ingin diwujudkan di periode menjabat kali ini dulu? Pengen mewujudkan apa mas untuk masyarakat di Jawa Timur atau mungkin spesifik dapil panjenengan mas? Apa mas ya? Saya tuh nggak mulu-mulu ya. Oke. Dalam arti bukan berarti tidak punya visi ke depan, tapi ginilah saya tuh cuma visi saya. Kalau ini bisa dikatakan visi ya, gitu. Cuma ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Itu aja mas. Jadi maksudnya kita itu seperti tadi lah ya, pernah kita singgung di depan. Kalau kita itu bisa membantu orang lain gitu ya, itu sudah kepuasan, kebanggaan tersendiri ya, gitu. Buat saya itu. Pengabdiannya luar biasa, semangat pengabdiannya. Itu aja mas. Jadi udah nggak usah mulu-mulu lah. Yang penting bagi saya itu, kalau menurut saya itu ya, punya niat yang baik gitu kan ya. Dan ya tentu ya kalau kita sudah berniat gitu ya dengan baik, dengan sungguh-sungguh seperti itu, otomatis mas, ini maksudnya istilahnya semua yang ada di diri kita ini gitu kan ya, potensi yang ada di diri kita juga akan berusaha mewujudkan itu, niat itu. Selaras linear gitu mas ya. Betul, jadi otomatis ya maksudnya saya juga akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh, dengan sebatas kemampuan saya lah ya, dengan segala apa yang saya punya itu aja. Oke. Jadi tetap berupaya tulus, ikhlas gitu mas ya, pokoknya pengabdian. Iya, berbuat sesuatu untuk masyarakat itu. Jadi biar masyarakat itu betul-betul merasakan kehadiran saya mas. Maksudnya yang dulu saya udah milih Mas Indra, ternyata Mas Indra nggak lupa ya. Mas Indra ini ya gitu. Maksudnya itu tadi mas, ikatan emosional tetap kita jaga dengan mereka. Jaganya pripun tadi mas, kan jauh, maksudnya jauh ini panjenengan kantor di Pacitan, di Indrapura, dapil Pacitan Trenggalek ini jauh semua. Gimana saya mas? sangat terbuka mas dengan komunikasi, makanya ya saya tuh nggak pernah sekalipun ini mas ganti nomor handphone. Wow. Serius itu ya? Iya. Serius. Tidak merasa capek gitu mas? Enggak mas. Itu ya itu gimana ya maksudnya ya, ya dimanapun kalau kita capek ya capek mas, tapi kan itu sudah menjadi risiko kita, atau menjadi ini kita lah ya gitu. Kita sudah memutuskan di sini misalkan ya di
politik gitu ya kita harus siap menerima capek itu gitu ya. Resiko ya. Iya, semua kan pasti ada lah Mas ya. Betul. Gitu. Itulah Mas itu ya. Jadi bisa komunikasi melalui sekarang kan udah zamannya canggih lah Mas, udah lewat handphone itu gitu ya. Atau ya itu tadi paling tidak kan kami ini sebulan sekali gitu kan ya bisa turun ke dapil Mas gitu, turun ke dapil menyapa mereka, dan itu sagilir gitu kan, maksudnya ya dari misalkan ini ya desa satu desa yang lain atau kecamatan satu kecamatan yang lain terus gitulah ya. Biar merata ya, biar utuh visinya merata gitu Mas ya. Benar. Dan di samping itu saya kan juga mempunyai tim yang saya taruh misalkan ini di Pacitan ada, yang di Surabaya ada, di Magetan ada, gitulah ya. Itu ada kan, komunikasi kan juga bisa lewat mereka gitu kan ya itu. Jadi ada kayak semacam ya oke lah nanti Mas Indranya bulan ini kesini gitu kan. Tapi yang di tempat lain tuh jangan salah, di situ juga ada tim juga yang bisa jadi penghubung dulu gitu ya. Betul. Keterlibatan generasi muda Mas untuk ke depan. Kalau kita lihat kan pasti kan salah satunya butuh gandengan anak muda banyak toh Mas. Iya. Ini gimana Mas Indra melihat? Ya memang ini bonus demografi ya. Yang sekarang kan inilah ya katakanlah ini eranya para generasi milenial atau pemuda lah yang harus tampil ini gitu. Betul. Itu ya saya sih semua kalangan Mas ya, saya tidak terlalu berpikir ini harus pemuda diutamakan, harus rendah juga lah. Rata gitu. sama Mas ya. Iyalah Mas, saya itu malah terus mengalir aja lah gitu kan ya. Saya kira malah lebih baik ya daripada kita harus merekayasa sesuatu ini saya harus gini karena gini. Saya itu orangnya mohon maaf ya, saya tuh nggak suka yang jelimet Mas. Capek-capek ya Mas. Betul. Iya. Justru itu lagi Mas, kembali lagi ya, semua itu ke niat dan hati kita. Kalau niat kita baik, hati kita baik, tujuan kita baik gitu ya. Mungkin Mas nanti ada kayak ditata gitu teman. Saya nggak pernah berpikiran untuk merebut konstituen misalkan ini ya teman lain atau ada pikir itu. Fokusnya lebih ke mengabdi. Iya, malah saya kalau misalkan itu sudah dianu sana ya udahlah gitu kan ya. Pasti ada ceruk-ceruk lain gitu kan ya. Iya benar. Itulah ya. Saya akan menjaga itu Mas. Makanya alhamdulillah ya, bukan saya dengan teman-teman yang lain baik di internal maupun lintas fraksi ini, ya insya Allah baik semua. Apalagi benar juga sih Mas, daripada capek gesekan sama yang lain Mas ya. Iya. Ngapain lah itu. Iya benar. Banyak Mas, banyak lah, pasti ada lah jalan yang lain gitu tuh pasti. Belum lagi masalah anak-anak orang-orang yang apolitis Mas, yang selama ini swing voters istilahnya. Ini kan mereka ini kan masih butuh diyakinkan daripada sibuk eker sama yang lain. Bukankah meyakinkan yang swing voters ini supaya tidak apolitis itu tugas dari teman-teman legislatif? Iya atau enggak Mas? Kalau Mas lihat. Iya. Karena gini Mas, membangun wilayah itu yang paling cepat memang seanu saya loh ya, sepengamatan saya ini melalui jalur politik. Gak ada lagi Mas ya. Dalam arti tadi itu swing voter itu juga sangat penting gitu kan ya bagi kita. Maksud saya supaya tidak terbuang sia-sia. Misalkan gini loh ya, jumlah pemilih gitu ya, kehadiran itu kan juga harus kalau bisa kan semaksimal mungkin gitu kan ya. Benar. Kan kebanyakan selama ini kan cuma ada misalkan 60%, itu kan sayang ini suara yang tidak nah itulah ya swing voter tadi itu misalkan ya gitulah ya, daripada mereka nggak kemana-mana atau ya memang lebih baiknya kita lakukan pendekatan, kita ajak untuk peduli politik, maksud saya gitu. Politik itu tidak katakanlah ya, orang kan banyak yang berpikir politik itu jahat, politik itu kejam, itu dia gitu ya. Tidak selalu ya menurut saya, nggak selalu. Tidak selalu demikian. Karena nggak selalu demikian, karena saya juga yakin banyaklah politikus yang baik juga, gitu ya. Nah, itu jadi malah daripada nanti suara tadi sia-sia nggak ini kan ya. Udah, ya ikut yang baik menurut Anda lah gitu ya. Diyakinkan saya. Oke. Tapi meyakinkan swing voters itu PR yang besar Mas, karena balik lagi memang banyak kok, Vaner yakin banyak politisi yang baik. Cuma apesnya yang kesorot kamera itu yang oknum-oknum nih. Akhirnya itulah yang menambah jumlah orang yang apolitis. Tapi kalau menurut panjenengan gimana cara yang paling mudah untuk yang swing voters tadi kita yakinkan lah untuk mau percaya gitu. Iya, oke. Lihat aja Mas, track record lah.
Simpel Mas ya sebenarnya. Track record lah, gitu kan ya. Semua orang pasti punya track record, gitu. Gimana si A, si B, si C, gitu kan ya. Pertama dari situlah ya, mungkin yang paling mudah lah, gitu kan ya. Dan itu kan sekarang mudah kita cari, gitu kan ya. Selain apa ya, mungkin di jejak digital dan sebagainya, atau kan bisa ya banyak cara lah ya. Saya kira nggak perlu inilah ya diajarin, gitu ya. Itu dari situ Mas ya, track record. Dia ya gini. Kalau orang Jawa itu kan bilangnya bibit bobot bebek. Betul, gitu itu dia. Kan dilihat dari situnya juga, gitu ya. Gimana? Kan gitu kan ya. Nah, mungkin salah satu anunya ya seperti itu ya, karena ya dengan cara apa lagi nih, gitu kan ya? Karena nggak ada alat gitu ya yang untuk mengetahui bahwa orang itu baik, buruk atau nanti akan bohong atau tidak, kan nggak ada alatnya Mas. Selama ini belum ada Mas, bener lie detector aja masih bisa diakali kok. Iya. Apalagi kan untuk memprediksi ke depan orang itu akan berlaku baik atau enggak, kan nggak ada Mas, siapa yang bisa memprediksi. Nah itulah ya, mungkin ya itu kan ya memang ini bukan jaminan, tapi kan setidaknya kan dari situ kan itu untuk meminimalisir. Gitu ya. Kekecewaan kalau misalnya iya. Mageri lah paling enggak. Dan apolitis juga tetap jangan lah. Tadi membangun wilayah itu paling mudah, paling salah satunya cara yang paling sah harus politik dengan politik, betul. Itu dia sih, memang sayangnya tapi itu banyak orang yang lagi butuh diyakinkan sekarang Mas. PR panjenengan yang ada di Indrapura, yang ada di Senayan, yang ada di DPRD Kabupaten Kota, ampun Mas ngapunten. Karena ini harus diyakinkan gitu loh. Terakhir kalau gitu Mas itu ya. Program prioritas apa yang ingin panjenengan kawal untuk periode kali ini Mas? Monggo Mas. Kalau bicara prioritas, karena gimana Mas ya? Maksudnya gini ya, dapil saya itu sangat kompleks ya, gitu ya. Jadi saya pikir nggak ada sesuatu yang prioritas gitu ya. Maksudnya gini, semua itu jadi prioritas. Karena itu tadi Mas, kalau bagi nelayan, ya sektor nelayannya prioritas bagi mereka. Begitupun kalau dari sektor pertanian, para petani itu kan juga tentu dia alat-alat pertanian dan alat-alat pendukung atau penunjang pertaniannya, gitu kan ya. Butuh banget dan, itu. Masyarakat yang ini di luar itu mungkin infrastruktur, kalian itulah ya. Jadi saya pikir semua prioritas dan semua harus beriringan. Jadi bagi saya itulah ya. Ya dengan waktu sekian itu kan pasti ada yang bisa kita perbuat untuk pertanian, untuk para nelayan gitu ya, infrastruktur itu udahlah, mana yang ini Mas gitu kan ya. Bisa dianu secara bersamaan lah. Wow, ini PR Mas Indra berat banget ini karena ternyata semua prioritas Mas ya. Prioritas lah. Cuma bisa harus, semua prioritas. Kalau bisa semua prioritas dan harus diselesaikan satu-satu. Iya. Makanya sabar itu kuncinya Mas ya. Karena keterbatasannya memang nyata gitu kan Mas. Efisiensi di mana-mana gitu kan. Iya. Jadi memang sabar. Terakhir kalau gitu Mas tambahin dikit lagi boleh Mas ya. Pesan buat konstituen panjenengan nih. Karena semuanya prioritas dan otomatis antriannya jadi lumayan panjang gitu kan. Monggo Mas. Ya apa ya, untuk konstituen saya atau ini ya yang ada di dapil saya gitu ya saya mengajak untuk tetap semangat ya, apapun kondisi dari negeri ini, biarpun kita juga mungkin belum baik-baik saja karena ada efisiensi dan sebagainya gitu ya, sehingga juga banyak anggaran yang harus diefisien, otomatis pengaruhnya ke program yang harus dikurangi dan sebagainya, itu tetap bersabar sedulur-sedulur saya gitu kan ya. Insya Allah kita harus optimis ke depannya juga semuanya akan membaik kok gitu ya, akan membaik gitu kan ya. Dan itu tadi maksudnya kami yang menjadi wakil panjenengan gitu ya juga insya Allah tidak tinggal diam, saya akan juga berjuang, bekerja semaksimalnya gitu ya untuk mewujudkan aspirasi panjenengan semuanya gitu. Tapi itu tadi kuncinya sabar lah. Ini giliran karena anggarannya terbatas kan gitu ya, waktunya juga terbatas dan sebagainya, makanya yang sabar dulu lah. Tapi tetap optimis. Tetap optimis itu kuncinya. Sama sambil di share episode ini ya Bawar supaya apa? Ini pesannya biar nyampe.
kan kita semua memang harus sabar. Kondisinya kalau kita bilang tidak baik-baik saja, memang demikian. Ada banyak sisi yang perlu diefisiensi. Perlu kamu share episode ini kemana-mana. Jangan lupa juga di like sama subscribe. Karena kalau podcast Suara Rakyat itu isinya seru-seru semua, bisa ngasih insight buat kamu. Sama yang kayak sekarang. Dari Mas Indra, terima kasih. Insight-nya luar biasa, Mas. Sekarang saya baru tahu bahwa dari 125.000 suara itu bebannya berat. Itu ya sepintas banyak, tapi di balik banyaknya itu bebannya juga ada harapan dari 125.000 orang, Mas Indra ya. Sekali lagi terima kasih banyak, Mas Indra. Ya, siap, Mas Farhan. Wow, insight-nya sangat luar biasa. Yang Bang Fadlan sama Mas Indra pamit dulu ya. Jangan lupa sekali lagi share, like sama subscribe. Have a good day anyway. Bye bye.